Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Bagaimana cara kita membangun sebuah komunikasi yang baik di antara sesama kita? Tentu landasannya adalah firman Tuhan. Dan firman Allah memberikan sebuah arahan buat kita bagaimana kita bisa membangun komunikasi, bagaimana kita juga bisa membangun sebuah persahabatan dengan orang-orang yang di luar sana yang pasti juga banyak perbedaan. Tapi sebagai murid Kristus, kita perlu mendasari setiap hubungan kita di atas firman Tuhan. Nah, komunikasi harusnya dibangun di atas dasar yang benar. Yang pertama, dasarnya adalah kasih. Mengacu dari firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Tetapi yang teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Sahabat-sahabat saya, Alkitab memberikan sebuah ajaran yang jelas kepada kita bahwa kebenaran tanpa kasih akan menjadi sesuatu yang liar, sesuatu yang keras, sesuatu yang mungkin sulit sekali buat diterima. Tapi ketika kasih tanpa kebenaran pun menjadi sesuatu yang lemah. Makanya sebab itu kita perlu dengan kuat, dengan prinsip yang benar, bahwa mari kita semua berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Komunikasi yang baik selalu menggabungkan nilai kebenaran, nilai kejujuran, dan juga ada nilai kelemah lembutan. Dalam kehidupan kita bisa praktekkan saat bagaimana kita menyapa seseorang, bagaimana saat kita menegur seseorang. Lakukan dengan cinta, bukan dengan kekerasan, bukan dengan juga arogansi, tapi lakukan dengan kasih, bukan dengan kemarahan yang meluap-luap. Mungkin ada pukul meja, pukul kursi, pukul apa semua, banting sana, banting sini. Bukan demikian, itu menunjukkan satu kebodohan. Ketika Anda tegas, tidak harus selalu dengan marah-marah, tidak harus selalu dengan banting-banting, saudaraku. Tapi tegurlah semuanya dengan kasih. Nah, kelemah lembutan akan membawa kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Ketika Anda fokus membangun manusia rohani, kita bukan saling menyalahkan. Kita bukan mencari kambing hitam, tapi setiap kita mengerti bahwa rangkaian-rangkaian kata itu menunjukkan kekuatan, menunjukkan keteguhan hati bahwa saya berdiri di atas firman Tuhan dengan teguh berpegang kepada prinsip yang benar, kasih. Dan sebab itu kita perlu mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan kita. Bangunlah komunikasi yang baik itu di atas dasar kasih. Ini poin pertama. Saya menarik bahwa hal demikian perlu kita lakukan, bukan hanya sekedar kita paham dan mengerti. Karena pada faktanya, saudaraku, seringkali kita di lapangan menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang sok berkuasa, menjadi orang yang suka marah-marah. Bahkan kita terlihat kebodoh ketika kita menunjukkan arogansi kita di depan banyak orang. Bukan hanya orang di luar, tapi juga ada anak-anak Tuhan yang mempraktikkan hal demikian. Ketika dia marah, omongannya gak terkontrol, gak mengerti apakah memang perkataannya bisa menyakiti orang atau tidak, tindakannya bisa membuat orang syak atau tidak. Biasanya belakangan setelah terjadi baru kita bisa mengevaluasi. Ternyata kita salah berbicara, kita salah mengeksekusi sesuatu, kita salah menentukan arah. Dan semuanya itu karena kasih kita mulai padam, bahkan mulai undur. Buat kita yang mengerti firman Tuhan, mari semua kita belajar kembali kepada firman Allah. Kekuatan Anda untuk kita bisa membangun komunikasi adalah dasarkan komunikasi itu di atas dasar kasih. Saya percaya ketika ada pribadi-pribadi yang berpegang kepada firman Allah, dia mengerti, dia akan mawas diri bagaimana bertingkah, berucap, berbuat, bahkan berperilaku di luar 4 tembok gereja. Terima kasih Bapa dalam sorga buat kebenaran yang bisa kami terima ketika kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua menjadi orang yang mendasarkan hidup di atas firman Allah. Ada nilai kejujuran, ada kelemah lembutan ketika kami bersapa, ketika kami berbicara, ketika kami berkomunikasi. Di dalamnya ada kasih Tuhan yang mengikat, menyatukan, membuat sebuah pengertian kepada kami semua. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan sudah tunjukkan buat kami, biar kami semakin paham dan mengerti arah, tujuan kehidupan kami, cara kami untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.